sampaikan kepada Pitra, betul bahwa institusi wajib kita jaga, wajib kita cintai, wajib kita hormati, karena institusi milik negara, milik rakyat. Yang memantik reaksi keras dari rakyat hari ini bukan institusinya, melainkan perilaku oknum-oknum aparat penegak hukum bajingan. Salah satu diantaranya adalah Ibtu Rudiana. Itulah rekayasanya, Pitra. Pitra, itulah rekayasanya. Keterangan Ibtu Rudiana yang menyatakan bahwa adanya bekas pukul menggunakan bambu, kemudian adanya bekas luka tusukan menggunakan samurai, itulah rekayasanya. Paham dah kau? Punya, kalau masih punya dipakai ini. Punya enggak? Pitra, kalau punya ini dipakai. Rekayasanya kan itu, Pak. Yang tidak ada dibuat seolah-olah ada. Yang tidak terjadi dibuat seolah-olah terjadi. Itulah rekayasanya. Rekayasa itu dibuat oleh siapa? Oleh oknum aparat penegak hukum namun bajingan yang bernama Ibtu Rudiana. Kita tidak sedang menyerang institusi Polri. Polri itu milik saya, bos. Milik rakyat, milik negara. Wajib kita jaga, wajib kita hormati, wajib kita cintai. Itu institusi. Yang kita soroti hari ini, yang memantik reaksi keras dari kita saat ini adalah perilaku oknum. Oknum yang bernama Ibtu Rudiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam solidaritas rakyat jelata, salam merdeka, salam pemburu keadilan. Hidup rakyat! Di mana-mana di seluruh Indonesia juga nggak ada lagi keadilan, saudaraku. Siap. Justru kita punya Pancasila yang mengamanahkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka oleh sebab itu tidak ada pun keadilan itu wajib diperjuangkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi meskipun kita kecewa terhadap perilaku para oknum aparat penegak hukum, meskipun kita putus asa dengan kesewenang-wenangan mereka, bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk berdiam diri, berpasrah dalam ketidakberdayaan, membiarkan saja keadaan yang salah itu terus berlanjut. Itu keputusan yang salah. Keputusan yang tepat adalah ketika kita melihat adanya ketidakberesan, ketika kita melihat adanya ketidakbenaran, adanya ketidakwajaran, kita harus bangkit untuk menyuarakan itu. Itulah sikap yang tepat sebagai rakyat Indonesia yang baik. Itu menurut saya. Kita semua rakyat Indonesia, tapi yang berdiam diri saja, yang cuek, acuh tak acuh, tidak peduli, menurut saya bukanlah warga negara yang baik. Kalau Anda warga negara yang baik, ketika Anda melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, Anda harus bangkit untuk melawan itu. Karena kita tidak hanya hidup saat ini saja gitu. Di masa depan sana ada anak-anak dan cucu-cucu kita, yang mana kondisi saat ini kalau kita diamkan itu akan kita wariskan kepada mereka. Nah, apakah saudara-saudara ridho kondisi penegakan hukum yang tidak benar ini kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, generasi penerus bangsa? Saya berharap saudara-saudara tidak ridho, sama dengan saya yang tidak ridho melihat kondisi ini kemudian akan saya wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu saya di masa depan. Sangat-sangat tidak ridho. Oleh karena tidak ridho itulah kita speak up, kita bersuara. Kenapa kita harus bersuara? Yaitu tadi merujuk kepada amanat Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, wajib hukumnya untuk diperjuangkan. Apapun resikonya, diancam, diintimidasi, upaya-upaya pembungkaman, lawan. Meskipun nyawa taruhannya. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik, demi kondisi penegakan hukum yang lebih terpuji di masa depan, di masa anak-anak dan cucu-cucu kita. Apapun resikonya, laksanakan. Jadi saudara-saudara, sebagai pemberitahuan bahwa mungkin ini adalah
live terakhir saya menjelang perayaan detik-detik proklamasi. Mungkin ini adalah live terakhir saya karena kita harus menghormati perayaan detik-detik proklamasi. Ini merupakan perayaan yang sakral bagi bangsa dan negara kita. Jadi kita harus menghormati dengan bersikap tenang, ya, agar tidak terjadi kekisruhan di masyarakat. Maka saya memutuskan ini adalah live terakhir saya menjelang perayaan detik-detik proklamasi, dan kita akan gas lagi setelah acara 17-an, ya, setelah usai perayaan detik-detik proklamasi. Kita akan gas lagi, dan bukan hanya sekedar bacot di sosial media, kita akan melakukan langkah-langkah pergerakan nyata untuk memperjuangkan keadilan yang murni bagi rakyat kecil. Saya merasa terusik dengan kelakuan Pitra. Sebelum Pitra itu ada Rasman Nasution. Apa yang kita lihat di sana? Saya secara pribadi melihat kedua sosok pengacara ini, baik itu Rasman Nasution maupun si Pitra, mereka ini hanya sedang melakukan upaya bagaimana memonopoli panggung. Jadi ada orang yang bicara dipotong, ada orang yang bicara diserobot. Bagaimana menghalangi orang untuk bicara agar supaya fakta kebenaran itu tidak terungkap dan terekspos dengan baik untuk diketahui publik. Ini tujuan daripada Rasman Nasution dan Pitra, kuasa hukum Ibtu Rudiana. Saya nggak tahu saat ini si Rasman Nasution masih berstatus kuasa hukum Ibtu Rudiana atau sudah mengundurkan diri lantaran kecewa dengan Ibtu Rudiana bertemu dengan Pak Hotman Paris, ya kan? Ini hanya perang ego. Saya lihatnya cuma perang ego. Rasman merasa diri merupakan saingan terberatnya Hotman Paris, dan kecewa ketika Ibtu Rudiana malah dekat sama Hotman Paris, kan seperti itu. Jadi kembali lagi saudara-saudara, saya melihat perilaku daripada Rasman Nasution dan Pitra. Mereka hanya berupaya memonopoli panggung, menghambat orang lain berbicara, tujuannya agar supaya kebenaran fakta itu tidak terungkap dan terekspos dengan baik untuk diketahui publik. Itulah tujuan Rasman Nasution dan si Pitra ini, selalu berusaha untuk memonopoli panggung dalam setiap pertemuan-pertemuan, dalam setiap forum, ya, televisi dan lain-lain. Saya istilahkan pembungkaman secara halus. Bagaimana supaya orang itu menjadi gugup, gagap, dan kemudian tidak bisa mengungkapkan maksudnya dengan teratur, mengungkap maksudnya dengan baik agar diketahui publik. Itulah tujuan mereka. Saya melihat Pitra khususnya berhadapan dengan Ibu Titin, pengacaranya Saka Tatal. Si Pitra ini ngegas bagaimana mendesak Ibu Titin untuk mempertanggungjawabkan maksud Ibu Titin terkait adanya rekayasa proses penegakan hukum kasus kematian Vina Cirebon. Jadi Ibu Titin mau bicara dihalang, Ibu Titin mau bicara dipotong, Ibu Titin mau bicara dihambat. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Maksudnya ya sudah saya ungkap tadi. Si Pitra hanya sedang berupaya membungkam mulut Ibu Titin agar fakta-fakta kebenaran yang diketahui dan dipahami oleh Ibu Titin itu tidak diungkap dengan baik, tidak terekspos dengan baik untuk diketahui publik. Inilah tujuan si Pitra. Saya sendiri melihat si Pitra ini, mohon maaf ya, silakan sampaikan kepada si Pitra. Saya berharap si Pitra ini belajar lagi untuk menyingkronkan antara mimik, gestur, dan emosinya. Karena saya melihat gestur si Pitra dalam berargumen itu tidak simetris. Antara mimik, gestur, dan emosinya itu tidak simetris. Jadi si Pitra ini menurut saya mesti belajar lagi untuk menyelaraskan mimik wajahnya, gesturnya, dan emosinya itu diselaraskan agar bisa terlihat lebih menarik gitu ya ketika dia hentak-hentak bicaranya itu. Bicara tentang rekayasa. Jadi ada yang memotong video tersebut, video debat antara si Pitra dan Ibu Titin, pengacaranya Saka Tatal ini. Ada yang memotong itu menghilangkan jawaban dari Ibu Titin seolah-olah si Pitra telah menang besar dalam perdebatan tersebut, ya kan? Seolah-olah si Pitra unggul
Seolah-olah si Pitra lebih hebat, seolah-olah si Pitra itu lebih jago dan lebih benar gitu, ya kan? Jadi ini lucu aja, bagi saya itu lucu aja. Dan orang-orang seperti Pitra ini, ya juga Pak Rasman Nasution, kalau ini bukan ngarep ya, bukan ngarep, tapi saya sedang berandai-andai. Orang-orang sosok-sosok pengacara seperti si Rasman Nasution dan si Pitra ini, kalau berhadapan-hadapan dengan saya, berargumen dengan saya dalam satu forum, saya akan bikin mereka sesak napas. Karena Anda bisa hentak-hentak, saya juga bisa hentak-hentak, Pak. Anda bisa bernada kasar, saya lebih bisa dari Anda, Pak. Jadi kalau orang-orang seperti ini berhadapan-hadapan dengan saya dalam sebuah forum, maka itu akan sangat menarik. Karena saya yakin saya akan bikin mereka sesak napas. Saya sepakat dengan si Pitra bahwa institusi wajib untuk kita jaga. Kalau saudara melihat viti-viti saya terdahulu, saya katakan yang kita persoalkan hari ini, yang kita soroti hari ini bukan institusi. Sungguh pun kita melihat bahwa yang sering kita istilahkan oknum-oknum itu seakan-akan telah menguasai, mendominasi institusi, sehingga sulit bagi kita untuk memisahkan, membedakan mana itu institusi dan mana itu oknum-oknum. Kapan saatnya yang tepat kita melihat itu sebagai institusi, kapan saatnya yang tepat kita melihat itu sebagai oknum. Jadi kita sepakat bahwa institusi itu adalah milik negara, institusi itu milik rakyat. Wajib untuk kita jaga, wajib kita cintai, wajib kita hormati. Itu institusi. Yang kita soroti hari ini, yang memantik reaksi keras dari rakyat hari ini adalah perilaku oknum-oknum. Jadi dalam poin yang ini saya sangat-sangat sepakat dengan si Pitra kuasa hukum Ibtu Rudiana. Institusi wajib dijaga. Tapi saya kemudian bertanya-tanya, kenapa si Pitra kuasa hukum Ibtu Rudiana ini menyeret-nyeret perdebatan kepada institusi, agar supaya orang itu menjadi takut untuk menyinggung institusi, agar supaya orang menjadi gugup dan gagap, agar fakta-fakta kebenaran yang orang itu ketahui tidak terekspos dengan baik untuk diketahui oleh publik. Sudahlah, jangan seret-seret kepada institusi. Pitra. Buat saudara-saudara, seperti biasa saya katakan, yang mau rekam layar silahkan, yang bisa ngedownload silahkan ngedownload live stream ini, sebarkan, sampaikan kepada Pitra. Betul bahwa institusi wajib kita jaga, wajib kita cintai, wajib kita hormati. Karena institusi milik negara, milik rakyat. Yang memantik reaksi keras dari rakyat hari ini bukan institusinya, melainkan perilaku oknum-oknum aparat penegak hukum bajingan. Salah satu diantaranya adalah Ibtu Rudiana. Itu dia yang kita soroti hari ini. Itu yang memancing reaksi keras dari kita sebagai rakyat hari ini. Dan ketika ada reaksi keras dari masyarakat, tentu saja ada hal yang dipandang tidak benar. Ketika ada reaksi keras dari masyarakat, tentu saja ada sesuatu yang dipandang tidak wajar. Itu yang memantik reaksi keras dari rakyat. Ada yang dipandang tidak benar, ada yang dipandang tidak tepat, ada yang dipandang tidak wajar. Itulah kemudian memantik reaksi keras dari rakyat. Berbicara tentang rekayasa Ibtu Rudiana, jelas saudara-saudara, saya rekomendasikan saudara-saudara untuk menyimak ulasan lengkap dari mantan Wakapolri era 2013-2014 di channel YouTube Bambang Wijoyanto. Jelas beliau katakan skenario awal dari Ibtu Rudiana banyak sekali terdapat kejanggalan. Kalau tidak ada rekayasa, tentu saja proses itu akan berjalan mulus murni dan tidak akan terlihat adanya kejanggalan-kejanggalan. Tapi justru karena ada rekayasa, sehingga sepanjang proses hukum itu berjalan, oleh masyarakat dilihat ada kejanggalan demi kejanggalan. Ini poin pertama, perlu dipahami oleh si Pitra kuasa hukum Ibtu Rudiana. Anda dibayar, saya rakyat. Oke? Karena ada rekayasa itulah, maka kemudian timbul kejanggalan demi kejanggalan di setiap tahap proses kasus tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan rekayasa? Jadi Ibu Titin, pengacaranya si Saka Tatal ini, sudah membacakan BAP Ibtu Rudiana. Tapi setelah itu disampaikan oleh Ibu Titin, si Pitra ini masih nyolot aja gitu, mempertanyakan mana rekayasanya.
Patut menjadi pertanyaan buat saya dan buat kita semua, apakah si Pitra ini memiliki atau tidak? Apakah si Pitra ini punya atau tidak? Kan sudah diungkap oleh Ibu Titin apa yang kemudian diartikan sebagai rekayasa itu. Dalam BAP, berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana, jelas Ibtu Rudiana menerangkan di sana bahwasanya ada bekas pukul menggunakan bambu dan ada bekas luka tusukan menggunakan samurai. Itu adalah keterangan Ibtu Rudiana. Menjadi pertanyaan lagi, ya, pertanyaan kedua, apakah dalam proses kasus kematian Vina Cirebon ini Ibtu Rudiana merupakan saksi kunci? Karena tahap-tahap selanjutnya ketika kasus ini berubah dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan, itu dipengaruhi oleh keterangan Ibtu Rudiana yang menyatakan adanya bekas pukul menggunakan bambu dan kemudian adanya bekas luka tusukan menggunakan samurai. Lalu Anda pertanyakan, mana rekayasanya, man? Loh, itu kan rekayasa, bos. Fakta persidangan tidak ada luka tusukan menggunakan samurai. Dan saksi mata orang yang memandikan jenazah daripada Vina juga menyatakan tidak ada bekas tusukan samurai. Itulah rekayasanya, Pitra. Pitra, itulah rekayasanya. Keterangan Ibtu Rudiana yang menyatakan bahwa adanya bekas pukul menggunakan bambu, kemudian adanya bekas luka tusukan menggunakan samurai, itulah rekayasanya. Paham dah kau? Punya, kalau masih punya dipakai ini. Punya enggak? Pitra, kalau punya ini dipakai. Rekayasanya kan itu, Pak. Yang tidak ada dibuat seolah-olah ada. Yang tidak terjadi dibuat seolah-olah terjadi. Itulah rekayasanya. Rekayasa itu dibuat oleh siapa? Oleh oknum aparat penegak hukum namun bajingan yang bernama Ibtu Rudiana. Kita tidak sedang menyerang institusi Polri. Polri itu milik saya, bos. Milik rakyat, milik negara. Wajib kita jaga, wajib kita hormati, wajib kita cintai. Itu institusi. Yang kita soroti hari ini, yang memantik reaksi keras dari kita saat ini adalah perilaku oknum. Oknum yang bernama Ibtu Rudiana. Paham gak sih? Ya, si Pitra punya ini enggak sih? Punya ini enggak sih? Ketika sesuatu yang tidak ada dibuat seolah-olah ada, sesuatu yang tidak nyata dibuat seolah-olah nyata, itu adalah rekayasa. Punya ini enggak, Pitra? Pitra, kalau punya ini dipakai. Statement kedua yang ingin saya tanggapi dari Pitra. Hukum adalah panglima katanya. Yes, itu yang kita ketahui. Walaupun kemudian itu diklarifikasi oleh Pak Susno Dwaji. Panglima itu keadilan. Keadilanlah panglima. Ditanggapi dan diklarifikasi oleh Pak Susno Dwaji begitu. Tapi yang memang benar sejauh ini yang kita dengar, yang kita ketahui, yang kita pahami, bahwa hukum adalah panglima. Yang menjadi persoalannya adalah pihak yang diberi kewenangan oleh negara, yang diberi amanah oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan, berangkat dari hukum itu, justru menjadikan kewenangan yang diberikan oleh negara sebagai alat kontrasepsi. Ada sekilas saya menulis di Facebook, ya. Jadi polisi diberi kewenangan oleh negara, diamanahkan kewenangan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan keadilan. Tapi sayang sekali kewenangan tersebut dijadikan alat kontrasepsi, sehingga perkawinan antara hukum dan penegaknya mandul, tidak menghasilkan keadilan. Yang dihasilkan adalah kesewenang-wenangan, dan kesewenang-wenangan itulah yang kita tentang, yang kita lawan, yang kita protes hari ini. Hukum memang panglima, tapi patut dipertanyakan, apakah pihak yang diberi kewenangan oleh negara, yang diberi amanah oleh undang-undang untuk menegakkan hukum itu, yakni pihak aparat kepolisian, sudah menegakkan hukum itu atau belum? Ini yang kita persoalkan. Apakah mereka sudah menegakkan hukum itu, ataukah mereka malah menjadi mafia hukum berjamaah? Ini yang kita persoalkan. Kewenangan yang diberikan oleh negara, amanah yang diberikan oleh undang-undang,
bukan digunakan untuk menegakkan hukum, bukan digunakan untuk menegakkan keadilan, malah dijadikan alat kontrasepsi, sehingga perkawinan antara hukum dan penegaknya justru membuahkan kesewenang-wenangan, penindasan, penjajahan terhadap rakyat. Ini yang kita tentang, ini yang sedang kami lawan, Pak. Paham? Yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana jelas mencerminkan kesewenang-wenangan, bukan upaya mendekatkan keadilan kepada rakyat. Itu merupakan wujud nyata daripada kesewenang-wenangan. Yang tidak ada dibuat seolah-olah ada, yang tidak nyata dibuat seolah-olah nyata sekali. Itulah wujud daripada kesewenang-wenangan. Itu dilakukan oleh klien Anda yang bernama Ibtu Rudiana. Itu yang kita tentang dan kita lawan hari ini. Kita tidak sedang menentang institusi Polri. Punya ini dipakai, Pak. Kan begitu. Ya, jadi orang seperti Pitra ini ketemu saya dalam sebuah forum, berargumentasi dengan saya dalam sebuah forum. Saya berani taruh Anda, saya atau dia yang sesak napas.